Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita sudah ada beberapa kitab. Di antaranya ada kitab Al-Minhaj, yakni syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Di sini kita akan coba membahas tentang hadis yang berkenaan dengan turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpinya. Kita akan membahas juga tentang apa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ru'yah salihah. Kemudian nantinya kita akan membahas juga tentang apakah sama pahala bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan membaca hadis. Langsung saja kita bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi. An Aisyah radhiyallahu anha, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ru'ya as-sadiqata fi an-nawm. Awal-awal pertama wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu melalui mimpinya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Maka setiap kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi tentang wahyu, maka tidak ada sesuatu yang tertutup, yakni nampak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau melihat fajar di waktu subuh. Summa hubbiba ilaihi khala'u. Kemudian setelah kejadian demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering melakukan khulwah. Fakana yakhlu bi gharil Hiraqi. Maka adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khulwah yaitu di Gua Hira. Yatahannasu fihi al-layali aw la tata'addadi aw la ta'adadi qabla an yarji'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira melakukan ibadah beberapa malam, kemudian beliau kembali kepada keluarganya dan mengambil perbekalannya, kemudian melanjutkan kembali perjalanannya ke Gua Hira untuk melaksanakan khulwah. Summa yarji'a ila Khadijata fayatazawwadu limisliha. Hal demikian sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan berkali-kali. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini oleh Sayyidatina Aisyah mengkhabarkan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali melalui mimpi. Dapat dipahami melalui ibarat kedepannya nanti bahwa wahyu yang dimaksud di sini bukanlah Al-Qur'an. Karena argumen ini dikuatkan oleh seorang Mukhtasar Abi Jamrah. Beliau menyatakan bahwa walam yanzil alaihi syai'un minal qur'ani fin naumi bal nuzila kulluhu yaqdatan. Tidak turun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun daripada Al-Qur'an dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Bal nuzila kulluhu yaqdatan, akan tetapi diturunkan kesemuanya Al-Qur'an tersebut dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Maka yang dimaksud di wahyu dalam hadis ini bukanlah
Al-Quran. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mimpinya pertama kali? Maka di sini oleh Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama, salah satunya Qadhi Iyad. Beliau berkata, qala Qadhi Iyad qala al-qadhi rahimahullah wa ghairuhu min al-ulama innama ubtudi'a sallallahu alaihi wasallam birru'ya li'alla yafja'ahu al-malaku. Salah satu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qadhi dan para ulama lainnya, bahwa hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui mimpi supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkejut di ketika nantinya datang malaikat. Wa ya'tihi sarihul nubuwah. Kemudian datang tanda-tanda kenabian baghtatan secara tiba-tiba. Fala yahtamiluha qawiyul basyariyah. Maka dengan cara demikian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di samping Nabi juga adalah manusia biasa yang tidak sanggup oleh kekuatan basyariah untuk menerima perkara-perkara yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya mukaddimah terlebih dahulu. Fabudi'a bi awailil khisalin nubuwah, maka dimulakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya Al-Qur'an dengan perkara-perkara nubuwah. Wa tabashiril karamah min sidqil ru'ya. Kemudian memberikan tanda-tanda karamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mimpi-mimpi yang benar. Wa ma jaa fil hadis akhari min ru'yatiz zawi wa sima'i's sauti wa salamil hajari wa syahidil alaihi bin nubuwah. Kemudian juga ada datang hadis kepada Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bahwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima Al-Qur'an, yaitu melihat cahaya tersebut memang lain daripada cahaya yang lain, kemudian mendengarkan suara daripada sekelilingnya, kemudian mendengarkan salam batu terhadapnya, kemudian salam daripada pohon kayu terhadapnya, dengan salam yang memberi isyarat kepada nubuwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah hikmah daripada oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali melalui ru'yatus salihah. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya wahyu tersebut, beliau selalu melakukan khulwah, yakni di Gua Hira. Di sini juga oleh Imam Nawawi menukilkan sebuah perkataan ulama, kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan dirinya untuk berkhulwah. Maka oleh Imam Nawawi menukilkan, qala Abu Sulaiman Al-Khitabi rahimahullah, hubbibatil uzlatu ilaihi lianna ma'aha firagul qalbi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan khulwah untuk menenangkan hatinya. Wa hiya mu'inatun 'alal tafkir, dan dengan berkhulwah itu bisa menolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertafakur. Wa biha yanqati'u 'anil ma'lufatil basyari. Kemudian dengan khulwah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sedikit menghilangkan kebiasaan-kebiasaan basyariah. Wa yatakhashsha'u bihi wa yatakhashsha'u qalbuhu, dan dengan khutbah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menenangkan dan lebih mengkhusyukkan hatinya. Maka disinilah oleh salah satu hikmah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama kali suka berkhulwah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari cuplikan hadis ini kita bisa mengambil
sebuah pemahaman sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwa wahyu yang dimaksud di sini bukanlah Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kali turunkan di ketika Rasulullah SAW di Gua Hira, dan ketika itu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dan juga argumen yang kita sampaikan ini dikuatkan oleh sebuah ibarat yang kita nukilkan tadi, yakni walam yanzil alaihi syai'un minal Qur'an fin naumi bal nuzila kulluhu yaqdatan. Tidak turun di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun daripada Al-Qur'an dalam keadaan beliau tidur, tetapi keseluruhan Al-Qur'an turun pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama antara pembaca Al-Quran dan hadis mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita coba akan membaca juga satu nukilan daripada ibarat kitab Hasyiah Mukhtasar Abi Jamrah oleh muallif menuturkan faidatun ikhtalafa fi sawabi qari'il ukhtulifa fi sawabi qari'il hadisi hal huwa kathawabil qari'il Quran faqila bil musawati warrajhu adamuha. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama bagi pahala pembaca hadis dan pembaca Al-Quran. Ada sebahagian daripada mereka yang mengatakan bahwa seorang yang membaca hadis itu sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Namun pendapat yang diunggulkan ataupun pendapat yang rajih di antara pembaca Al-Quran dan pembaca hadis tidak sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sedikit cuplikan tentang tentang kaifiat turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan hadis ru'yat wahyu dalam ru'yatus salihah ini ataupun ru'yas shadiqah ini bukanlah Al-Quran, karena Al-Quran turun tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur. Mungkin hanya inilah, wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.